Bunga saya sebulan itu kurang lebih 600 juta. Bunga saya, bunganya saja. Bunganya saja. Artinya ketika saya bangun tidur subuh-subuh itu, dibangunin sama istri, artinya uang 20 juta saya hilang. Besok dibangunin lagi sama istri, 20 juta lagi hilang. Per hari berarti saya untuk bunganya 20 juta. Per hari berarti 20 juta bunganya saja. Oh, sampai kapan kita hidup kayak begitu? Oh, sampai kapan kita hidup kayak begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat luar biasa, siang yang cukup hangat gitu ya Pak ya. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau dari Jakarta, termasuk pegiat dari masyarakat Tanpa Riba Jakarta, dan energinya sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah kita akan belajar kepada beliau. Ini sedikit informasi bahwasanya beliau alhamdulillah sudah menyelesaikan utangnya sebesar 48 miliar dan lunas. Siapa beliau? Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sibuk apa nih Pak sekarang nih Pak? Alhamdulillah makin sibuk masa Covid ini. Makin sibuk dibandingin sebelum Covid. Alhamdulillah banyak kegiatan baru, ya bisnis baru di Covid ini, terutama yang berhubungan dengan Covid juga. Kita fokus di sembako, kita fokus di kesehatan, banyak peluang baru di Covid ini. Beliau itu usahanya sangat banyak. Banyak sekali usahanya. Ada pemecah batu di Bengkulu, kemudian ada supplier sembako juga di Purwokerto, di Jawa ya Pak ya, betul ya. Kita doakan beliau semakin bermanfaat, semakin usahanya semakin meningkat. Alhamdulillah Pak. Kita terima kasih sudah hadir di acara kita. Acaranya Podcast MTR Pak. Podcast MTR, utang lunas, bisnis mengganas Pak. Alhamdulillah. Pak Khairul, boleh diceritakan nih, dulu pertama kali bergabung dengan MTR apa nih Pak, yang bisa menyebabkan Pak Khairul bisa bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba? Silakan Pak. Ini true story ceritanya. Ini adalah kisah nyata apa yang saya alami, apa yang saya rasakan di MTR. Ya, saya ketemu MTR itu Agustus 2018. 2018. Jadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ketemu dengan MTR. Alhamdulillah lewat wasilah kawan ketemu dengan MTR. Di saat itu kondisi hutang yang luar biasa. Hutangnya menggunung, bikin pusing pala kita. Jumlah kalender itu cuma 30 hari. Jumlah titik saya lebih dari 30 hari. Jumlah titik utangnya lebih dari 30 hari. Jadi kebayang pusingnya. Ya, utang saya sangat luar biasa. Bunganya aja itu seharga mobil Fortuner Pajero baru. Bunganya saja tiap bulan Mas Budi, bisa kebayang. Nah, alhamdulillah ketemu MTR dan saya ikuti semua pembelajaran MTR dan ilmunya saya praktekkan. Alhamdulillah. Ilmunya saya praktekkan. Apa yang saya terima di MTR, di seminar MTR itu saya praktekkan. Dan alhamdulillah satu demi satu utang saya lunas dan 8 bulan. 8 bulan utang saya selesai. Dan selesainya juga Mas, tanpa bayar bunga, tanpa bayar denda, tanpa bayar ongkos. Asik kan tuh? Baik, saya catat kembali Pak ya, biar teman-teman di luar, pemirsa semuanya, pemirsa MTR menyaksikan ini paham bahwasanya Pak Khairul ini menyelesaikan hutangnya dalam tempo 8 bulan saja. Dan memang bayar hutangnya tidak dengan bunganya atau BDO-nya, betul ya Pak ya? Wah, luar biasa. Awalnya itu sesuatu yang nggak mungkin. Ketika belum ketemu MTR itu nggak mungkin. Itu kita bisa hapus bunga. Betul. Ternyata yang nggak mungkin tuh di MTR jadi mungkin. Yang kita pikir tidak logika, unlogic, dan ternyata bisa kita buktikan bahwa kita hanya bisa bayar pokok doang. Dan ilmu-ilmunya MTR itu ketika kita sampaikan ke mereka, ke bank, ke leasing, ke kartu kredit, mereka nerima dan akhirnya mereka menghapus bunga saya. Saya mau bayar, saya mau lunasin. Hapus dulu bunganya. Alhamdulillah ketika mereka keluar komitmen mau menghapus, ya saya bayar. Kalau nggak ada itu saya nggak bayar. Alhamdulillah mereka menerima permohonan saya dan happy saya selesai utang tanpa bayar bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Alhamdulillah, itu big win yang sangat luar biasa Pak ya. Itu yang patut saya syukuri dan saya wajib memberitahukan ini kepada siapapun yang mau ilmunya, yang mau bayar hutang hanya bayar pokoknya saja. Ayo, ada di MTR ilmunya. Ada di MTR ilmunya. Baik Pak, boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit aja
langkah-langkah yang Bapak lakukan gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kemarin ada di video-video sebelumnya ada Pak Nur Hadi, dia baca sholawat lah, kemudian perbanyak untuk zikir dan lain sebagainya. Boleh nggak Pak kita biar ada dua cara. Pertama, cara non teknis dan teknis. Baik. Non teknisnya adalah kita mulai memperbaiki diri, mulai dari perbaiki ibadahnya, ya kan, banyakin sedekahnya, banyakin dakwahnya. Itu non teknisnya. Yang teknisnya kita mulai mempraktikkan ilmu-ilmu kiat-kiat yang diajarkan di MTR, mulai mendatangi pihak bank, menyurati mereka, komunikasi yang baik, sampaikan niat kita, kenapa kita minta dihapus, ini dasarnya, bahwa kita akan melunasi utangnya, tidak akan ngemplang, kita wajib bayar utang. Ya kan? Catatan, tidak akan ngemplang, karena Muslim wajib bayar utang secepatnya. Nggak ada istilah lama-lama, karena kita nggak tahu sisa umur kita. Betul. Kita sampaikan ke mereka ya bahwa kita ini datang mau menyelesaikan. Alhamdulillah. Ya, tapi tolong kamu juga bantu saya hapus bunganya. Kenapa sih minta hapus? Karena itu dilarang oleh agama saya. Itu pun yang belum dipungut, yang sudah dipungut saya nggak bahas. Karena berdasarkan Al-Quran pun menyatakan tinggalkan sisa riba. Riba yang sudah kamu pungut nggak masalah, saya nggak bahas. Alhamdulillah mereka akhirnya mengerti dan menyetujui apa yang kita mau. Di dalam proses tadi, mungkin disebutnya negosiasi ya Pak ya. Itu di dalam proses negosiasi itu apakah alot atau kita bersahabat atau berteman atau kita harus bagaimana Pak? Silakan. Semuanya saya lakukan dengan cara bersahabat dalam dakwah. Kita tidak menggurui mereka, kita tidak merasa lebih pintar, tidak. Kita menyampaikan maksudnya, ini latar belakangnya, ini dasarnya. Dan mereka pun secara nurani mereka pun setuju dengan apa yang kita mohon itu. Kan mereka kan juga manusia, punya hati. Dan akhirnya mereka yang sendiri memperjuangkan kepimpinannya, dan pimpinannya pun akhirnya menyetujui. Jadi bersahabat dalam dakwah itu rumus yang luar biasa. Baik, artinya kita tidak menzalimi mereka, tidak memusuhi mereka, tidak saling bahasanya mungkin bentrokan dan tidak ada ya Pak ya. Enggak, bahkan sampai sekarang mereka sering makan bareng sama saya. Hubungannya sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Kapan kalau saya telepon saya angkat, kita main ke kantornya pun diterima, kadang mereka liburan telepon saya. Sangat jadi sahabat, benar-benar sahabat. Bahkan mereka mau jadikan video dengan saya barengan testimoninya, tanda mereka welcome dengan saya. Dan sampai sekarang hubungan sangat baik. Benar-benar ilmu bersahabat dalam dakwah itu adalah satu cara untuk lunas utang. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa menggurui, dan tidak dengan emosi. Bersahabat dalam dakwah itu paling top. Yang paling mencengangkan nih Pak, kan kita beberapa kali lihat di videonya. Nah, Pak Khairul ini disebut pendekar berkipas. Kenapa begitu? Karena nanti mungkin bisa dilihat di video-video sebelumnya, ada Pak Khairul bawa BPKB mobil. BPKB mobil atau BPKB apa itu Pak? Truk ya? BPKB-nya itu seperti kipas, ada 39 BPKB. Itu gimana Pak bisa begitu Pak? Saya ada beberapa leasing yang besar, itu ada 2 leasing besar. Nah, dan ilmu bersahabat dalam dakwah itu sangat saya terapkan di situ dan berhasil. Bahkan mereka yang memperjuangkan biar disetujui permohonan saya, dan goal akhirnya disetujui. Akhirnya 33 BPKB itu pulang dengan selamat. Makanya saya tunjukkan di video itu 33 BPKB, makanya seperti kipas. 33 BPKB. Nah, itu real. 33 BPKB truk, itu truk semua, truknya saya bisa tembus semua BPKB-nya. Sama kayak di MTF itu ada 28 BPKB yang bisa saya tebus, dan dua-duanya saya bayar tanpa bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Tanpa bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Betul. Dan ilmu yang saya terapkan, ilmu yang saya dapat di MTR. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak, ini pertanyaan juga nih Pak, mungkin pertanyaan dari teman-teman sekalian. Berarti kan Bapak kan ada tadi ada lembaga keuangan ya, boleh dibilang kan ada perbankan, kemudian ada leasing gitu Pak ya. Ada berapa titik sih Pak semuanya Pak? 48 miliar tersebut? Saya totalnya 58 miliar. Oh 58, oh, mohon maaf. Ralat nih, ralatnya bukan revisi lebih rendah tapi lebih tinggi. 58 miliar. Bank itu ada 6, leasingnya ada 12, kartu kreditnya ada 6, KT-nya ada 3. Alhamdulillah semuanya selesai.
Alhamdulillah. Selesai. Berarti sekarang kondisinya riang gembira, jalan-jalan, bisnisnya jalan. Betul, Itu Pak? yang saya rasakan hari ini. Alhamdulillah hari ini tidur lebih nyenyak. Waduh. Alhamdulillah. Ibadah lebih konsen. Karena kita udah nggak mikirin utang lagi. Betul. Ya kan? Dan merasakan nikmat hidup merdeka sesungguhnya. Merdeka yang sesungguhnya seperti itu. Oke. Tidak dikejar-kejar tagihan, tidak dikejar-kejar jatuh tempo, tidur waktu dengan keluarga lebih banyak. Itu yang tidak bisa dinilai. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget, bersyukur pada Allah. Allah telah memudahkan ikhtiar saya. Ini kan di bulan kemerdekaan nih Pak. Baik. Di mana banyak orang bilang kita sudah merdeka, ya kan? Di mana banyak orang bilang kita merdeka, tapi sejatinya banyak pengusaha-pengusaha yang sejatinya belum merdeka. Kenapa belum merdeka? Karena masih terbelenggu, khususnya utang piutang ya Pak ya. Nah, Makanya saya sampaikan kepada teman, jangan ngaku merdeka kalau masih punya utang. Berarti Anda belum merdeka seutuhnya, baru sebatas kemerdekaan nasional, tapi merdeka diri sendiri belum. ya. Karena kita masih di pikirannya belum merdeka, gerakannya belum merdeka, belum merdeka sesungguhnya. Merdeka itu adalah tidurnya lebih nyenyak. Tidur lebih nyenyak, ibadah lebih konsen, waktu dengan keluarga lebih banyak. Itu merdeka yang sesungguhnya. Kalau kita hari ini masih dari pagi sampai pagi lagi kerja hanya untuk bayar bunga, berarti belum merdeka dia. Kalau dia tidurnya masih gelisah, siang terhina, dikejar-kejar tagihan, berarti dia belum merdeka. Bagi kawan-kawan yang mau merdeka sesungguhnya, lunasi utangnya. Segera, itulah baru merdeka. Alhamdulillah. Berarti Pak, dulu kan pernah mungkin ada cerita-cerita menarik nih Pak, sebelum bergabung, kemudian bergabung gitu ya. Ada nilai-nilai pembelajaran yang MTR berikan gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak cerita yang sampai bikin Bapak ngelus dada, mungkin ada suatu hal yang emosional di dalam kehidupan Pak Khairul? Oh iya, sangat. Dulu sebelum ketemu MTR, dunianya adalah dunia abu-abu dan hitam, ya kan? Kita nggak kenal syariat di situ, ya kan? Contohnya Pak mungkin. Contohnya ya ini sebenarnya aib ya, tapi kita wajib sampaikan bahwa sebelum ketemu MTR segala cara kita ambil untuk mendapatkan suatu keuntungan, untuk mendapatkan suatu kontrak. Riswah, sebab menyogok, entertain itu kita lakukan, ya kan? Jadi apalagi saya masih muda dan itu yang harus saya tinggalkan, cut off. Ini yang butuh kekuatan yang luar biasa meninggalkan dunia abu-abu dan hitam itu di saat kita lagi masih muda begini. Nah, saya harus karena kita dapat ilmunya, kita tidak tahu sisa umur, makanya buru-buru saya cut off, hijrah, mulai memperbaiki diri, agar Allah memberikan kesempatan saya untuk bertobat dan hijrah. Baik. Dulu pernah mungkin Bapak di suatu acara mengatakan bahwasanya ketika tidur saja nih Pak, itu bisa jadi uangnya itu hilang dalam satu malam, itu bisa harga satu Fortuner ya Pak ya. Itu gimana sih Pak? Bunga saya sebulan itu kurang lebih 600 juta. Bunganya saja. Bunganya saja. Artinya ketika saya bangun tidur subuh-subuh itu, dibangunin sama istri, artinya uang 20 juta saya hilang. Besok dibangunin lagi sama istri, 20 juta lagi hilang. Per hari berarti saya untuk bunganya 20 juta per hari. Berarti 20 juta bunganya saja. Oh, sampai kapan kita hidup kayak begitu? Oke. Alhamdulillah hari ini bangun tidur riang gembira. Malah yang ada uang utuh. Tidak dipotong. Kalau dulu dapat uang masuk hilang. Dapat tagihan, dapat pembayaran dari kontrak atau dari orang, dari supplier, masuk ke rekening kita, hitungan detik hilang lagi. Buat bayar bunga, sampai kapan kita begitu? Kerugian yang sangat luar biasa. Hari ini dapat uang masuk ya udah utuh. Alhamdulillah. Itu yang alhamdulillah hari ini tumbuh berkembangnya seperti itu. Alhamdulillah. Pak, kan banyak paradigma di luar sana nih Pak. Apalagi Bapak seorang pengusaha ya, banyak yang beredar bahwasanya kalau kita tidak memiliki utang piutang lembaga keuangan gitu, kita tidak bisa menjalankan usaha kita. Itu betul atau enggak sih Pak? Atau bagaimana? Justru dengan kita sudah bebas utang, relasi kita akan lebih percaya dengan kita. Buktinya utang-utang udah kita selesaikan. Kita lebih baik lagi diri kita. Ibadah kita lebih bagus. Ya kan? Korelasi kita yang supaya akan lebih percaya lagi dengan kita. Utang-utang lama udah kita lunasin. Mereka lihat track record kita, ada perubahan. Ya kan? Ilmunya udah beda, penampilan sudah beda, gaya hidupnya sudah beda, utang udah nggak ada. Karena kerjaannya dakwah. Nggak mungkin nih orang menyimpang, nggak mungkin nih orang nggak komitmen.
Malah dengan kita nggak ada utang, kita sudah berhijrah, relasi kita akan lebih nambah. Semakin trusted, semakin lebih percaya. Alhamdulillah, semakin berkembang. Apalagi sudah tidak punya utang. Betul. Jadi mereka makan terima kasih. Mereka makan lama ikut sama kita. Baik. Minta diajarin caranya mereka usaha tanpa utang. Malah mereka minta diajarin. Alhamdulillah, mereka juga pengen seperti saya, pengen seperti kita nih udah bebas utang, tidak dikejar-kejar, ya kan? Malah minta Pak Hairul, ayo dong bantuin gimana caranya. Alhamdulillah, banyak perubahan luar biasa. Masya Allah. Tadi di awal Bapak sedikit menyinggung tentang Unlogic ya Pak ya. Unlogic, banyak orang yang mungkin di luaran sana tidak begitu paham itu Pak tentang Unlogic. Boleh nggak Pak sedikit digambarkan apa itu Unlogic? Sebelum ketemu MTR, segala sesuatu saya berdasarkan logika. Oke. Kalau nyari uang banyak untuk bisa berutang adalah kerja keras. Ya. Saya sudah lakukan itu dari pagi sampai pagi lagi kerja keras. Logikanya uang kumpul, uang yang dihasilkan lebih banyak. Betul. Ternyata nggak juga, nggak sesuai logika ternyata. Nah, ketemu MTR diajarkan unlogicnya, unlogicnya bahwa kerja keras itu mengumpulkan uang, maka kuli bangunan lah yang paling banyak uangnya. Kalau pakai menggunakan ilmu logika. Ternyata kekuatan Allah lah yang maha dahsyat, itulah yang mengabulkan ikhtiar kita. Ya, makanya ketika kita memohon ke bank untuk menghapus bunganya, secara logika nggak boleh, secara normatif nggak bisa. Kenapa logikanya nggak boleh? Karena kita sudah tekan perjanjian kredit, bermaterai sah secara hukum. Tapi karena kita yakin ada kekuatan Allah yang lebih besar, kekuatan Allah yang menggerakkan hati orang itu, akhirnya bank menyetujui apa yang kita mohon. Itulah unlogic yang saya dapat. Mutlak dari bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata hanya dari Allah. Kita memantaskan diri kepada Allah. Iya, langkah-langkahnya itulah apa misalkan kita ya tadi. Kalau Pak Hairul mungkin dakwahnya ya Pak ya, karena Pak Hairul itu memang terkenal sering bantu orang, khususnya di daerah Jakarta, bantu-bantu pengusaha-pengusaha juga begitu ya Pak ya, bagi-bagi buku merah, 1 bulan bisa 1000 buku merah. Memang sudah sepatutnya kita hidup itu saling bantu. Ini yang dulu tidak saya rasakan sebelum ketemu MTR. Kalau sebelum ketemu MTR, ngapain sih mikirin Mas Budi? Saudara bukan, keluarga bukan. Dia punya utang, urusan dia. Masa bodoh, ada orang bunuh-bunuhan biarin, ada orang berzina sih ya, biarkan tuh hak dia. Mau orang judi biarin aja, bukan urusan saya. Dulu seperti itu. Nah, ketika kita ketemu masuk MTR, dirubah pola pemikiran kita bahwa ada kewajiban kita mengingatkan mereka, menolong mereka. Weh, jangan berjudi, weh, jangan berzina, weh, jangan ngutang, weh, jangan ngeriba. Kita mendakwah terus. Masalah dia mau nggak mau untuk berubah itu urusan dia. Yang penting kita sudah mengingatkan. Nah, salah satu cara yang paling mudah mengingatkannya, saya bagi buku merah ini. Jadi buku merah ini adalah bagian dari kehidupan saya sehari-hari menyebarkan buku merah ini. Yang gratis, ketemu kolega, ketemu debt collector, ketemu Grab, ojol, semua saya bagikan gratis. Dengan harapan mereka membaca buku ini, ada perubahan pola pikir dan mereka berubah dan jadi hijrah. Pahala buat kita menyebarkannya. Bayangkan ketika Pak Hairul memberikan buku merah dan mereka tersadarkan, tercerahkan, dan mereka menyelesaikan hutangnya, dan itu pahala terus mengalir kepada Pak Hairul. Itu yang saya hanya menyampaikan sebatas pahala aja, multi level pahala yang kita harapkan. Makanya saya sampai hari ini nggak bosan-bosannya membagikan buku merah. Jadi hobi baru. Hobi baru membagikan buku merah ini. Di mobil selalu ada buku merah? Selalu ada. Minimal 5 saya selalu standby. Di rumah tuh 1 box selalu standby. Ada tamu saya kasih. Tidak ada tamu yang datang tanpa pulang bawa buku merah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu wasilah saya untuk berdakwah. Terima kasih Pak Hairul. Ini ada cerita yang lebih menarik lagi nih. Beliau itu ini beritanya sudah viral kemana-mana. Beliau orang pertama mungkin di Indonesia ya yang setelah utangnya lunas sebesar 58 miliar tadi yang disebutkan, alhamdulillah kreativitasnya mulai ini Pak ya. Kreativitasnya mulai muncul hingga akhirnya beliau mencetuskan ide pertama kali di Indonesia mungkin gitu ya, menciptakan air minum gratis. Betul nggak sih Pak? Gimana sih Pak? Jadi ini diawali dari keprihatinan kita adanya wabah COVID ini, ya. Apalagi kita dibekali oleh ilmu MTR bahwa kita harus dimaksimalkan sedekahnya. Baik. Ketika COVID, ketika PSBB berlaku, maka orang langsung lockdown kan? Ketika lockdown, semua ekonomi off, drop drastis. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita
berdiam diri, rebahan di rumah, cuek dengan masyarakat sekitar, itu bukan mental kita di MTR. Mental kita adalah membantu umat. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Apa yang kita bisa kontribusikan untuk umat? Cetuslah ide pendeknya adalah kita membagikan nasi bungkus gratis. Ya, kami akhirnya mengumpulkan donasi, menyiapkan nasi bungkus. Kami sebar siang itu untuk makan siang. Kita sebar ke ojol, ke Grab, orang-orang duafa kita bagikan. Cuman timbul negatif, terjadi kerawanan, kerumunan. Akhirnya melanggar PSBB, akhirnya kita stop. Karena kalau kita lanjutkan nasi bungkus, bantunya hanya sebatas jumlah itu aja. Dan timbul kerumunan baru beresiko, akhirnya kita stop. Nah, akhirnya kita introspeksi, kita evaluasi, tercetuslah ide bagaimana sedekah itu terus-menerus berbuat maksimal, masif, yang dimanfaatnya jadi masif. Timbullah ide menyiapkan peralatan filterisasi air agar siap minum. Dan melatar belakangnya, satu, bahwa air adalah kebutuhan dasar, Mas. Bahwa air adalah kebutuhan dasar manusia. Dan hari ini air sudah dikomersilkan. Satu keluarga anggaplah sehari 1 galon. 1 galon itu rata-rata 14.000 sampai 17.000. Anggaplah 14.000 kali sebulan, itu udah 400.000, Mas, hanya untuk beli air minum. Kalau itu kita gratiskan, dia bisa menekan pengeluaran itu, dia bisa pakai untuk beli yang lain. Dari situlah kita ide ke situ, langsung kita konkretkan, kita jadikan perangkat filterisasi air minum, dan alhamdulillah hari ini sudah beroperasi. Warga yang butuh air minum datang terus. Dimana, Pak? Nah, kebetulan lokasi saya di Jalan Romangun Muka Selatan nomor 11, Jakarta Timur. Jadi kalau teman-teman mau melihat konsep sedekah air minum gratis itu, Bapak-bapak silakan datang ke Jalan Romangun Muka Selatan nomor 11, belakang lapangan golf. Klik di Google, itu keluar. Kita beroperasi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Sebelum jam 7 orang sudah antri ngambil. Bawa motor, bawa galon 2 atau 1. Terus sampai sore nggak berhenti. Artinya apa? Artinya bahwa konsep sedekah ini sangat bagus dan bisa dikembangkan di tempat lain. Dan masyarakat pun ketika mereka dan sangat berterima kasih karena mereka sudah menghemat real. Kalau kita bagi sembako, hanya sembako itu aja yang kita bisa bantu. Kalau hanya nasi bungkus itu aja yang kita bantu. Tapi kalau air, ini unlimited. Alhamdulillah. Unlimited, lebih masif manfaatnya. Ini kebayang, Pak. Mungkin kan tadi saya beberapa kali bilang, andaikan sekarang Mas punya utang, itu ide itu tidak muncul ya. Mungkin karena ketika Anda berhutang, ketika teman-teman masih punya utang, ide kreatif nggak akan timbul. Karena kita akan terpecah fokusnya ke bisnis dan ke utang. Nggak mungkin bisa fokus bisnis karena ada beban utang yang harus kita pikirin. Nah, ketika beban utang udah nggak ada, tinggal fokus pengembangan bisnis. Akhirnya timbullah ide-ide kreatif untuk bisnis, ide-ide kreatif untuk bersedekah. Akan timbul itu. Tapi kalau Anda masih punya utang, jangan berharap Anda akan kreatif. Karena akan tersita otak kita mikir yang itu. Karena salah satu tabiat buruk berhutang adalah Anda gagal fokus. Gagal fokus ya, Pak ya. Karena fokus kita akan terbelah. Oh, baik. Mikirin bisnis juga, mikirin utang juga. Baik, Pak Hairul, boleh nggak sih Pak dikasih saran-saran, pesan-pesan bagi teman-teman sekalian yang mereka sedang menjalani kepusingan, bahasanya kepusingan ya, yang sedang menjalani utang piutang khususnya ke lembaga keuangan. Boleh Pak? Teman-teman, jika Anda hari ini masih pusing dengan utang, itu dulu pernah saya rasakan, pernah saya lakukan, dan pernah saya rasakan, dan itu nggak enak banget. Dan saya mantan pelakunya, real mantan pelakunya, dan saya hari ini sudah bebas utang. Nah, kalau teman-teman yang ingin lunas utang, sudah ada tuh komunitasnya yang sudah saya rasakan sendiri, komunitas MTR namanya, ya, MTR. Nah, silakan mereka itu datang ke MTR. Ada di mana-mana. Dan untuk tahap awal, cari di mana pegiat terdekat, datangi. Mereka akan welcome menerima Bapak Ibu semua. Dan langkah pertama adalah keep calm, tetap tenang. Anda akan merasa lebih tenang, akan tercerahkan ketika teman-teman Mas ikut gabung di MTR.
Pak, kan timbul pertanyaan juga banyak di media sosial gitu ya, di Facebook, di Instagram gitu, menyampaikan MTR itu apa sih kan? Apa ini kegiatan bantu-bantu ngumpulin uang? Apakah dibantu secara keuangan atau bagaimana? Itu gimana sih Pak MTR menurut Bapak? Itu yang pandangan yang picik menurut saya. Tidak ada MTR tuh ngumpulin uang untuk utang orang. Enak aja dia yang punya utang, kok kita yang pusing. Jadi di MTR nggak ada kayak begitu. Terus pendampingan ke leasing kita temenin, terus pendampingan ke bank kita temenin. Nggak. Kita justru jadi tampil berani menghadapi sendiri, karena kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab dong. Kan kita yang berhutang. Ya kita yang bertanggung jawab menyelesaikan itu. Nah, MTR itu hanya merubah pola pikir kita. Dia kebekali ilmu-ilmunya. Agar kita berani tampil dan berani menghadapinya. Berani menghadapi ke mereka, tidak kabur. Hadapi, selesaikan. Jangan berharap ada orang mau ngutangin kita. Jangan. Itu nggak menyelesaikan masalah permanen. Kalau ada komunitas seperti itu tidak menyelesaikan masalah secara permanen. Karena kalau ada orang punya utang, kita tutupin utangnya, maka dia akan ngutang lagi. Baik, tapi yang diberikan oleh MTR itu bisa terrealisasikan gitu Pak ya? Saya buktikan semua. Tidak ada satupun ilmu MTR yang meleset. Semua terbukti real, nyata. Dulu saya tidak menyangka, di luar logika saya, bahwa bunga bank itu bisa dihapus. Bisa. Utang sebesar itu 58 miliar selesai 8 bulan. Saya aja bisa selesai. Anda juga harus bisa dong. Saya bisa, Anda juga harus bisa. Masya Allah, ini kalau kita ngobrol sama beliau, ilmunya daging semua, nggak akan pernah selesai. Mau 1 hari, 2 hari akan terus menerus ya, akan ada insight dari beliau. Tapi karena berhubung waktu nih Pak, berhubung waktu, teman-teman sekalian yang mau mampir ke rumah beliau tadi, mau mencicipi, mau ngambil air minum gratis, boleh di Kalon ke Rawamangun. Boleh juga beliau bagi-bagi buku merah juga di Rawamangun, silahkan. Orangnya miliarder tapi ramah, humble sekali. Kemarin juga sempat mampir ke tempatnya beliau dan alhamdulillah disambut dengan sangat luar biasa. Terima kasih Pak atas sharingnya, walaupun yang sedikit ini semoga bermanfaat ya Pak Hairul ya. Jangan sungkan-sungkan mampir terus ke MTR, terus memberikan manfaat buat umat. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kalau misalkan event ini, video ini bisa bermanfaat, jangan lupa subscribe, kemudian komen, kemudian share juga. Oke, terima kasih. Kita sampaikan bahwasanya podcast MTR ini kita memberikan sharing session kepada teman-teman sekalian yang sudah lunas utangnya. Bisnisnya ganas, utangnya lunas. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.